Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati, burung balam. Weh, pantun bung, Pak. Hinggap di atas dahan berduri. Yang ikhlas dan tulus menjawab salam, saya doakan supaya panjang umur, murah rezeki. Dan ibu-ibu yang ada di belakang, suaminya tak nikah lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengurus Masjid Al-Barakah, Bapak RT, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, para asatiz, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam macam nikmat kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling dan sangat menentukan, yaitu nikmatul imani wal Islam. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Berselawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, subuh ini kita kajian tarhib Ramadan atau motivasi untuk memasuki bulan Ramadan. Kalau tak ada aral melintang, panjang umur kita, sehat badan, insya-Allah besok atau hari lusa. Kalau besok Muhammadiyah ya. Ada yang hari besok, ada yang hari Selasa. Ya, biasanya berbeda tuh. Kalau dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur kita sampai kita ya hari Isnin atau hari Selasa, kita akan kedatangan tamu. Maka di masjid-masjid, musalla-musalla, sudah banyak kita tengok tulisan di spanduk-spanduk, marhaban ya Ramadan. Jika ada tamu yang kita rindukan itu datang, kenapa kita rindu dia? Karena sudah 11 bulan tak jumpa kan? Kalau 11 bulan tak jumpa, itu rindunya luar biasa. Kalau ada tamu yang kita rindukan kedatangannya itu bukan biasa-biasa saja, tapi kedatangannya itu luar biasa. Dan kedatangannya itu banyak membawakan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Segala kekurangan-kekurangan kita, dia tidak mau tahu. Artinya segala kekurangan kita, kedhaifan kita, dosa kita akan bisa ditutupinya. Kalau ada tamu yang seperti ini luar biasa nih.
segala yang dibutuhkan dia akan penuhi. Apa yang kita butuhkan dia akan penuhi dengan kedatangannya. Dia pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala memiliki dan mempunyai kasih sayang yang luar biasa. Kita tengok nanti bagaimana kasih sayangnya kepada kita orang yang menerima tamu ini. Kalau ada tamu yang seperti ini, lalu kita sambut dengan hati yang lapang, lalu kita katakan kepada tamu itu, wahai tamu, kau datanglah ke rumah kami, datanglah dalam kehidupan kami, masuklah ke rumah kami akan terima engkau dengan lapang dada. Kami buka rumah kami seluas-luasnya, pintunya selebar-lebarnya, tak kami tutup lagi. Silakan masuk, engkau datang layaknya sebagai seorang ahli keluarga. Engkau adalah bagian daripada keluarga kami. Maka ungkapan seperti ini di dalam orang Arab, tradisi-tradisi orang-orang Arab dahulu, itu disebut dengan ungkapan marhaban. Jadi marhaban itu artinya Pak, bukan selamat datang gitu aja enggak. Marhaban, selamat datang wahai tamu. Tamu yang mulia, tamu yang agung, kami buka hati kami seluas-luasnya. Kami buka hati kami seluas-luasnya, pintu rumah kami buka untuk menyambut kedatangan engkau wahai tamu. Tidak ada yang kami tutupi. Tidak ada yang kami sembunyikan. Maka masuklah ke dalam rumah kami terima dengan hati yang lapang. Itulah makna marhaban ya Ramadan. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pada subuh ini sudah luas hatinya, bahkan membuka isi hatinya, membuka hatinya untuk kedatangan Ramadan ni? Atau jangan-jangan separuh aja baru. Tapi kalau menurut jawabannya, ini insya-Allah sudah semangat nih. Tunggu aja lah nanti tanggal mainnya kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada tamu itu disebutkan tamu besar. Datang dia ke rumah kita, apa yang kita buat? Pasti ada persiapan kan? Tidak mungkin tidak kita persiapkan, walaupun tamunya itu sebatas RT, RW, tapi kalau dia datang, itu setidak-tidaknya ada persiapan. Tergantung tamunya. Kalau yang datang Pak RT, Pak RW ke rumah, mungkin persiapannya agak sejam 2 jam. Kalau yang datang bupati, wali kota, gubernur, itu mungkin bisa berbulan-bulan persiapannya untuk datang ke sini. Kalau yang datang sekelas presiden, itu lebih lama lagi. Bahkan seluruh tempat yang ada di Al-Barakah ini disterilkan. Nanti datang tim. Ada bom tak sini? Jangan-jangan datang pejabat itu meledak panci. Jalan-jalan ketika mau masuk ke Al-Barakah ini pasti mulus. Tidak akan berlobang-lobang lagi. Jalan-jalan menuju sini, itu jalan Harapan Raya itu yang berlobang-lobang tu. Itu pasti sudah diperbaiki. Begitulah kalau ada tamu yang datang. Ini tamu datang. Tamu yang datang, tamu ini besar Pak, Bung. Besarnya bukan disebut oleh yang biasa. Kalau kita orang biasa ini menyebut dia besar, itu tidak luar biasa. Tapi yang menyebutkan tamu yang bernama Ramadan ini besar adalah zat yang maha besar. Kalau ada orang hebat menyebut Ustaz Amin itu mantap dia, hebat dia.
Ini orang besar nih, pejabat pemerintah, atau ada orang hebat dalam segi ilmu contohnya. Ini Ustadz Amin nih hebat nih, atau Pak RW ini mantap. Kalau yang menyebutkan dia mantap itu levelnya tinggi, itu memang benar adanya. Tapi kalau yang menyebutnya di bawah ini mantap, itu terbagi dua tuh. Pertama, untuk merayu-rayu, mudah-mudahan dapat sembako, dapat nanti serangan fajar, ya. Yang kedua memang benar-benar adanya. Siapa yang menyebut bahwa tamu ini tamu besar? Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kata Salman Al-Farisi dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat, lalu Nabi naik di atas mimbar. Nabi pun berkhutbah, berpidato, berceramah. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, sahabat-sahabatku, qad adhallakum syahrun azim, sebentar lagi tamu besar bulan Ramadan akan datang. Apa tujuan kita mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan ni? 2 hari lagi atau 1 hari lagi yang akan datang, supaya dapat kita mengambil manfaat dengan kedatangan Ramadan. Supaya dapat kita mengambil manfaat. Jangan sampai Ramadan tu lewat, dia datang di rumah kita 29-30 hari, lalu kita bergaul dengan dia 29-30 hari, habis time-nya, waktunya dia datang di rumah kita, dia pun pamit untuk pergi kembali. Tanda pamitnya, kalau sudah pagi, itu ada terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Barulah meleleh air mata. Apa sebab meleleh air mata? Apa sebab hati ini gundah gulana? Karena dia pergi, tidak bisa kita ambil manfaat dari dia yang datang tadi. Seharusnya datang itu ada manfaat yang bisa kita ambil. Kalau Pak Jokowi, Pak Gubernur datang di sini, lama-lama pasti akan keluar apa? Apa yang keluar, Pak? Bung? Pasti yang akan keluar proposal. Masukkan tuh. Kalau dia datang tak keluar proposal, rugi kita. Karena duit itu ada sama dia. Kita ngomong-ngomong, setelah itu kita apa? Dikatakan orang di samping kita, Pak, yang kawan Bapak bicara tadi itu pejabat itu, Pak Gubernur, PJ Gubernur. Iya dia. Iya, dialah. Coba tengok fotonya. Oh iya rupanya. Setelah dia pergi, kita tidak dapat apa-apa. Kalau tahulah saya tadi, bahwa yang duduk dekat saya, yang ngomong-ngomong dengan saya tadi, yang lama-lama kami bercengkrama itu adalah pejabat, sudah saya masukkan proposal untuk Masjid Al-Barakah ni. Rupanya dia pergi. Kita pun menyesal. Jangan sampailah seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat apa-apa kita. Ilmu tidak bertambah, iman tidak bertambah, ketakwaan tidak bertambah. Di akhir surah ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi insan yang muttaqin, insan yang bertakwa. Rupanya tak ada yang bertambah, ilmu tak bertambah, iman tak bertambah, takwa tak bertambah, amal tak bertambah. Tapi ada satu yang bertambah. Ada satu yang bertambah banyak ketika bulan Ramadan ni. Tidak bapak, tidak ibu, tapi saya.
Ini saya pribadi nih, saya katakan. Kalau di sini tidak ada. Tapi di luar sini banyak. Yang bertambah bukan ilmu, bukan takwa, bukan amal, bukan kesalihan, tapi yang bertambah apa? BB. Apa tu BB? Berat badan. Kenapa? Sebab banyak bertambah berat badan setelah Ramadan. Rupanya bapak tu, ibu tu balas dendam dia. Karena siang tak dapat makan, ya sore tak dapat makan, pagi juga tak dapat sarapan, maka dia balas dendam. Di mana balas dendamnya, Pak? Ketika berbuka. Coba tengok ketika berbuka tu. Tengoklah besok hari pertama kalau tidak iya. Semua-muanya harus ada di depan. Ada jus, ada teh es, ada kopi, ada susu. Apa lagi? Itu dah belungguk situ. Itu baru minuman tu. Belum lagi kolak-molaknya. Ada kolak pisang. Ada kolak ubi. Semua-muanya ada. Belum lagi picalnya, lontongnya sudah ada di situ. Rasanya mau diraup semua. Mau dimakan. Memang bapak tu di hari pertama tu luar biasa. Ini hari pertama ini. Akhirnya apa? Memang diraup. Jadi minumnya semua. Tapi setelah itu tidak bisa dia bergerak lagi. Tengok waktu jam. Sudah hampir Isya. Di masjid orang sudah bunyi-bunyi kaset. Akhirnya bergolenglah bapak tu di depan pintu. Kenapa bergoleng di depan pintu? Kepanasan. Terlalu banyak minumnya tadi. Terlalu banyak makannya. Akhirnya kepanasan. Tidurlah bapak tu di depan pintu. Anaknya mau lewat. Akhirnya apa? Dilangkahi aja. Pergilah kalian ke masjid. Bapak belum sanggup lagi. Itulah yang banyak terjadi. Jadi berat badan yang banyak terjadi. Sebelum masuk Ramadan, berat badan bapak tu, ibu tu 70. Tapi setelah masuk Ramadan, jadi 85. Bertambah 15 kilo. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya nanti setelah Ramadan berkurang berat badan. Kenapa Nabi mengatakan sumu tasihhu? Kalian mau sehat, puasalah. Kalian mau sehat, puasalah. Lemak-lemak tu luntur. Kemudian yang kotor-kotor tu hilang. Setelah Ramadan ceria lagi. Apalagi cerianya setelah masuk hari raya mendapatkan THR. Tahu ibu tu. Ceria tu. Tapi kalau tidak cair-cair, tidak ceria tu. Mau pergi ke mall takut. Mau pergi belanja nak membeli kue, khawatir yang dibawa ini dalam dompet mungkin tak cukup. Itu tak ceria tu. InsyaAllah kedua-duanya dapat. Sehat badan dapat. Kemudian setelah mau memasuki hari raya pun mendapatkan THR. InsyaAllah. Lalu apa persiapannya, Pak? Persiapan tak banyak-banyak. Lebih kurang 6 atau 7 aja. Yang kita sampaikan itu ya inti-intinya. Persiapan pertama yang mesti kita persiapkan memasuki bulan Ramadan. Agar Ramadan ini berkesan. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Ada kawan kita kemarin berharap akan berjumpa dengan Ramadan ini. Tapi setengah bulan yang lalu namanya sudah dipanggil di mikrofon Masjid Al-Barakah. Telah meninggal dunia Bapak almarhum ini. Alamat di sini. Dan insya-Allah kita akan selenggarakan jenazahnya pada jam sekian. Rupanya dulu dia berniat untuk berjumpa dengan Ramadan ini. Tapi apa dikata? Keinginan kita, keinginan Allah yang berlaku. Keinginan Allah. Sama dengan kita hari ini. Ini 1 hari 2 hari akan datang belum tentulah kita yang hadir ni bisa sampai semua, Pak. Kalau ditengok-tengok dari muka-mukanya ini dah muka tanda-tanda aja nih. Karena tidak ada yang muda-muda lagi.
Yang muda-muda berapa orang? Jangan-jangan beberapa hari yang akan datang kita tak berjumpa lagi, tapi niat sudah ada, insya-Allah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Satu, persiapannya untuk memasuki bulan Ramadan ini, supaya Ramadan berkesan, supaya Ramadan ini banyak mendatangkan manfaat. Yang pertama, kuatkan iman. Itu yang penting. Dalam ayat puasa yang sering dibaca Pak Bu, nak dikatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam. Tidak dikatakan itu. Tapi dalam ayat tentang puasa itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Siapa yang dipanggil? Orang beriman, bukan orang Islam. Kalau dipanggil orang Islam berarti orang Islam sanggup. Tapi kenyataannya banyak orang Islam ketika bulan Ramadan datang karena iman kurang, maka di bulan Ramadan itu pula kesempatan dia untuk makan minum sepuasnya. Itu makanya di jalan-jalan itu kita tengok ada warung. Warung itu antara hidup dan mati. Dikatakan buka, enggak. Dikatakan tutup, enggak juga. Di atas tutup tapi kaki nampak di bawah. Bapak Ibu pernah nengok tak kedai-kedai seperti itu? Memang ditutupnya, tapi banyak kaki-kaki yang ada di dalam tu. Sekali kita tengok, rupanya sedang makan bapak itu. Makan, ngopi, minum. Jangan sampailah suami ibu-ibu ada di situ besok. Jangan sampai. Warung-warung yang ada itu, rumah-rumah makan banyak yang kayak begitu. Memang di luarnya ditulis tutup. Tapi setelah kita tinjau-tinjau di dalam, banyak berkeliaran rupanya makhluk-makhluk itu di dalam. Jangan sampai bapak-bapak yang ada di sini, yang sudah mengaji ini, seperti itu nanti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hanya Islam ada di KTP. Agama Islam, tapi iman belum merasuk dalam hati. Makanya persiapkan iman. Karena yang sanggup berpuasa itu siapa? Orang beriman. Maka yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Iman ni dalam mafhum hadis disebutkan seperti mesin penggerak. Kalau mobil tak ada mesin, dia tidak akan bergerak. Begitu jugalah dengan badan kita ini. Kalau dia tidak ada mesin penggerak yang bernama iman, walau betapa sehatnya kita, betapa besarnya, gagahnya otot kita itu, luar biasa besarnya, kalau tidak ada iman, terkulai juga subuh ini, tidak datang ke Masjid Al-Barakah, walaupun rumah dekat dengan masjid. Jadi yang menggerakkan ibu-ibu ni, bapak-bapak ni adalah iman. Ada yang saya tengok ibu tu tertengkak-tengkak tadi datang ke masjid. Kenapa? Karena pagi ni asam uratnya naik. Kambuh asam uratnya. Tapi karena imannya, subuh ini ada ceramah, subuh ini ada sarapan di masjid, insya Allah datang. Walaupun terengah-engah ibu tu, bapak tu datang ke masjid karena sesak nafas, tapi dia tetap datang. Jawabannya apa? Karena iman. Iman inilah yang dipupuk oleh Nabi kepada sahabatnya 23 tahun lamanya. Memang jarak lafaznya, pengucapan iman dari hati itu tak jauh Pak, sejengkal jemaah. Tapi memasukkannya 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
Lama memasukkannya. Sampai iman para sahabat itu sempurna, Pak. Tidak ada iman yang sesempurna iman sahabat. Saking sempurnanya iman sahabat. Bagi mereka karena kuatnya iman, tidak ada bedanya bagi mereka antara tanah liat dengan emas. Itu kan hebat imannya. Kalau awak masih bisa tidak membedakannya, Pak. Datang nanti ke rumah tu tim sukses tu, antara yang merah dengan yang hijau bisa tidak membedakan? Masih bisa. Kalau sahabat sudah tidak lagi. Disodorkan oleh orang-orang Rum, orang-orang Rumami, orang-orang kaya ketika itu untuk berubah iman, diberikannya iman itu diberikannya emas sebanyak-banyaknya. Tak bergeming mereka. Bagi mereka sama aja antara tanah liat dengan emas. Itu kan hebatnya mereka, iman. Kalau kita payah mencarinya itu sekarang, Pak Bung. Maka kuat-kuatkan iman. Bagaimana cara menguatkan iman? Para sahabat pernah bertanya, "Kaifa nujaddu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya kami memperbaharui iman supaya iman ini tumbuh dan berkembang besar, bertambah dia? Kata Rasulullah, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tu zikirkan tu. Dipahami maknanya, dizikirkan, dipahami maknanya. La ilaha illallah. Banyak-banyak zikir tu. Dia mau zikir, mau tidur, zikirkan itu. Itu tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pahami makna la ilaha illallah. Jangan hanya sekedar dizikirkan. Pernah ada di Jawa dulu, Pak. Kiai itu memelihara burung beo. Tahu burung beo, Pak? Kalau dia diajar bertahun-tahun, apa yang kita ajar tu bisa dia. Diajarlah beo tu contohnya kata-kata pencuri, pencuri, pencuri. Nanti siapa yang datang, walaupun itu tuan rumahnya, dia akan datang, dia akan berkata pencuri, pencuri. Ustaz pun yang datang disebutnya pencuri. Itulah dia beo. Rupanya kiai ini karena dia kiai, diajarnya lah burung beo itu kalimat la ilaha illallah. Hari-hari diajar. Akhirnya apa? Burung beo itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Setiap jumpa orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari kandang burung tu rupanya terbuka, Pak. Terbuka, keluar burung beo itu, nampak sama kucing. Lalu kucing ni menerkam burung beo. Ketika itu tidak keluar lagi la ilaha illallah. Yang keluar suara burung aslinya. Menangis kiai ini. Menangis kiai ini menengok kondisi dan keadaan. Dia hari-hari ajarkan la ilaha illallah. Tetapi ketika burung beo ini mati diterkam oleh kucing, maka kalimat la ilaha illallah tidak bisa diucapkan oleh burung beo itu walaupun sudah diajarkan bertahun-tahun. Lalu ditanya oleh muridnya, santrinya, "Kiai, apa yang menyebabkan engkau ini menangis, wahai Kiai?" "Ayah meninggal." "Tak begitulah seperti itu. Ibu meninggal, keluarga lain meninggal. Tidaklah sejadi-jadinya engkau menangis seperti ini. Tapi ini luar biasa tangis engkau, wahai Kiai." Disebutkanlahnya, "Itulah yang kutakutkan pada diriku," kata Kiai itu. "Aku setiap hari mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi aku nanti mati seperti burung beo ni, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Ditanya oleh santrinya, "Kenapa bisa begitu, Kiai?" "Burung beo hanya sekedar mengucapkan di lisan, tapi tidak masuk dalam." Kita masih mengucapkan la ilaha
ilaha illallah di lisan, tetapi dalam kenyataannya la ilaha illallah kita nafikan, kita ditiadakan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makna lainnya adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Apa lagi? Itu maknanya. Hari ini tengoklah kita. Kalau tidak ada suami yang mencari rezeki, kita sudah panting. Beberapa hari kemarin datanglah satu orang pemuda gagah ganteng. Kami kalau di An-Nur ni yang dicari itu saya. Mana Pak Imam? Untuk konsultasi. Konsultasinya apa? Konsultasi bercerai. Bukan konsultasi nak membagikan duit kawan, enggak. Pak Ustaz, Pak Imam, bisa ambil waktunya sebentar? Bisa. Sangka iyalah dia ni apa ini datang ni. Rupanya yang dikonsultasikan, yang hampir datang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang dikonsultasikannya itu masalah cerai. Pak Ustaz, Pak Imam, saya sudah beberapa kali menyebutkan, aku cerai kau, pergi pulang ke rumah orang tuamu. Sudah jatuh tolak saya, cerai saya Pak Imam. Apa sebabnya kayak begitu? Kami ini orang honorer Pak Imam. Ini biasanya di awal bulan ni 4 bulan baru keluar gaji. Dirapel 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Nanti Mei baru keluar. Jadi apa masalahnya? Istri itulah banyak nuntut. Banyak yang dituntut. La ilaha illallah itu hanya sekedar di lisan tapi tidak masuk dalam hati. Maka masukkan dia dalam hati. Apa tanda orang beriman? Iman diambil dari padanan kata amanah. Orang beriman amanah. Coba kita tengok dalam puasa. Saking amanahnya bapak-bapak dan ibu-ibu sampai masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam kamar mandi. Mandi dia. Mandi. Beranikah bapak-bapak dan ibu-ibu ngambil air itu sedikit? Ambil air di keran. Tidak ada orang nampak ini. Minum. Berani tak kalau puasa tu? Tidak. Kenapa bisa begitu? Karena amanah. Bisa dipercaya. Kalau tidak amanah sudah lama lagi. Orang tak ada, kita sendiri di kamar mandi sambil menyelam minum air. Tapi karena masih ada amanah, masih ada yang merasa bahwa kita sedang dipantau, maka kita tidak sanggup untuk membatalkan puasa walaupun orang lain tak menengok kita. Nanti itu dibawa di luar puasa, jangan sampai hanya waktu puasa saja. Bagi yang pejabat, bagi yang yang punya jabatan, sifat itu dibawa nanti setelah keluar Ramadan. Nampak di situ ada kelebihan. Ini karena tidak hak saya tak mau. Itu namanya amanah. Tapi kalau semuanya digulung saja, hak orang lain hak kita hak orang lain, itu sudah jadi masalah. Tak dapat nilai daripada puasa. Yang kedua, orang yang beriman itu aman. Dalam Al-Quran disebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman. Orang yang benar imannya, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Walaupun isi dompet sudah tipis, amanannya. Sahabat Nabi ketika turun perintah salat Pak, turun perintah salat, gembira mereka Pak. Gembira mereka. Kenapa mereka gembira? Girang-girang sambil
Ketika itu ada orang Yahudi menengok sahabat Nabi ini girang-girang, gembira mereka. Sahabat Nabi itu waktu itu perut mereka diikat dengan batu. Allahu Akbar, diikat dengan batu, Pak. Ada yang satu, ada yang dua. Kenapa diikat dengan batu? Karena lapar. Diikat dengan batu. Tapi ketika datang perintah salat, mereka gembira luar biasa. Sampai orang Yahudi keheranan. Ini sahabat Nabi ini dalam keadaan kelaparan begini, datang perintah salat, kok bisanya gembira-gembira? Kenapa bisa gembira seperti itu? Karena iman. Datang puasa 30-29 hari, karena ada iman tetap bergembira. Walaupun yang akan dihadapi esok hari belum jelas. Gaji sudah 2 bulan tak keluar-keluar, tapi menghadapi Ramadan insya Allah gembira. Orang yang beriman hatinya gembira. Jadi itu yang penting kita perhatikan, siapkan dengan iman. Insya Allah puasa ini akan berkesan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenali Ramadan ini. Harus kita kenal dengan Ramadan. Jangan sampai seperti yang kita ceritakan tadi. Dia sudah ada dengan kita, dia duduk dengan kita, rupanya kita tidak kenal. Dia pun pergi, tidak dapat apa-apa. Itulah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa, kata Nabi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Maka kita harus kenal dengan puasa. Sebelum ini bapak-bapak dan ibu-ibu mengkaji fikih tentang puasa. Apa rukun puasa itu? Apa fardu puasa itu? Apa yang membatalkan puasa? Itu yang jelas dulu. Jangan sampai yang rukunnya kita tidak laksanakan, yang fardu puasanya rupanya tertinggal, tak sah puasa. Yang membatalkan kita lakukan, itu juga menyebabkan puasa kita tidak diterima. Maka harus kenal. Setelah kita mengenal itu dengan fikih puasa yang sudah disampaikan oleh Ustaz banyak di sana sini, di masjid-masjid sudah disampaikan menjelang masuknya bulan Ramadan kemarin, itu sudah disampaikan mulai dari fikihnya, mulai daripada sampai kepada i'tikafnya, itu pun sudah disampaikan. Dan kalau disampaikan pada kesempatan ini, tak pula akan sempat waktu kita, karena itu sudah berbunyi juga dengar-dengar tadi. Nanti di rumah kalau yang ada paket, coba tengok apa rukun puasa. Ditanya dengan Mbak Bogel, rukun puasa, ya. Tirat yang membatalkan puasa. 2 itu aja niatnya. Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai maghrib, dari segala yang membatalkan. Jadi kalau ada pendapat ustaz yang menyebutkan kalau azan masih bisa makan, itulah keliru tuh. Karena azan di kita ini sekali cuma. Dulu azannya 2 kali. Yang dimaksud itu kalau azan itu makanlah adalah azan pertama. Bukan azan ketika sudah sholat. Itu yang dimaksud. Jadi ada yang menyampaikan gitu. Kalau sudah makan sementara ada di mulut, makanan, ada azan, makan aja, habiskan aja. Itu batal puasa. Yang dimaksud dengan makanlah apabila masih azan, itu maksudnya azan pertama. Di kita ini jarang azan 2 kali, Pak. Azan sekali aja. Azan ketika mau masuk waktu sholat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaji itu tanya-tanya lagi. Kalau tidak bisa tanya dengan ustaz, tanya dengan Google. Ada tuh, dia jujur. Kalau perkara itu dia jujur tuh.
Dia akan mau menyebutkan berapa rukunnya, apa saja yang membatalkannya. Jangan sampai membatalkannya itu kita laksanakan. Kita kadang-kadang tak tahu nih. Apalagi kadang-kadang tidak berilmu, mohon maaf, sengaja membatalkan berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ini luar biasa nih. Banyak yang tak tahu. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu diqadha, kemudian fidyah apa? Dibayar 2 bulan berturut-turut. Kemudian difidyah. Qadha harinya yang sudah kita tinggalkan itu berapa hari? Kemudian dia ada kafarat namanya. 2 bulan berturut-turut, Pak. Sedangkan sebulan aja dapat ya. Ini 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Itu 2 bulan berturut-turut itu harus mesti. Terus nak boleh tinggal 1 hari. Kalau tinggal 1 hari, maka diganti lagi, mulai dari awal lagi. Yang kafarat itu hanya dilakukan oleh yang laki-laki aja, yang perempuan tidak. Jadi kalau ada yang sudah nyelonong-nyelonong, yang pernah nyelonong-nyelonong ketika bulan Ramadan, berhubungan suami istri, sementara dia puasa, itu perlu diketahui, bayar kafarat. Jadi begitu kita. Belum lagi bercerita tentang fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan, yang dikerjakan, yang rukun, yang fardu dikerjakan mendapatkan 70 kali lipat. Kalau yang sunat sama dengan nilainya dengan yang fardu. Belum lagi bercerita tentang mulai dari sahur sampai nanti sahur kembali, itu 24 jam itu isinya adalah ibadah. Yang kita anggap remeh-temeh di dalam keseharian, tidur. Tidur pun, walaupun hadis itu dipermasalahkan oleh para ulama, tidur pun disebutkan naumu shaim minal ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka tengoklah di masjid-masjid yang ada AC-nya, yang dingin-dingin. Itu ketika setelah solat zuhur itu semua tewas. Semua dekat AC. Kalau perlu AC itu berada di depan mukanya. Tapi kalau masjid yang hanya kipas angin, itu dikit orang itu. Yang banyak, tengoklah nanti di An-Nur kalau tidak salah. Banyak tu berkelimpangan. Ditanya kenapa ni mengamalkan hadis naumu shaim minal ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Boleh tidur, tapi jangan tidur dari pagi sampai sore. Ini tidur melulu aja. Tak bisa kayak gitu. Jadi harus kenal dengan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan ini, kenallah dengan dia. Ini sudah banyak disampaikan oleh para ustaz. Yang ketiga, yang keempat, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan Allah dengan taubat. Nanti masuk ni, makanya ada mandi balimau namanya. Malam tadi sampaikan Ustaz Somad di Masjid An-Nur. Mandi balimau, kalau pakai sampo kan sudah banyak zat-zat dan macam-macam dah kan. Tak tahu kita. Makanya mandi balimau tu mengikis semua jenis noda dan dosa. Baik yang nampak maupun yang tak nampak. Daki-daki kepala tu. Dengan adanya air limau itu, insya-Allah. Tapi kadang-kadang mandi balimau ini pun sudah disalah artikan oleh orang. Mandi balimau itu berenang-renang laki-laki perempuan di Sungai Siak, di Sungai Kampar sana. Coba tengoklah. Malam tarawih lengang. Orang tak ada. Mana orang ni? Jamaah Masjid Al-Barakah tak ada. Rupanya pergi ke Bangkinang sana untuk menyaksikan mandi balimau di tepian Sungai Kampar. Macet di jalan dirimu panjang. Macet, Pak. Macet itu, macet total. Panam macet. Panam tu tak ada yang tak macet. Pagi mau sore macet terus. Hilanglah satu malam Ramadan, padahal malam pertama itu luar biasa besarnya pahala. Jangan sampai cukuplah nanti balimau saja di rumah.
Ambil cari limau tu di pasar, cari mayang kelapa tu, mayang apa? Mayang pinang itu, kemudian daun pandan wangi itu direbus, dimasukkan di dalam panci. Kemudian setelah itu ramai-ramai kita anak beranak, suami isteri, berlimaulah dengan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, banyak dosaku selama 11 bulan ini, banyak dosaku. Memasuki bulan Ramadan ni, ampuni dosaku ya Allah. Kata Allah, wahai hamba, sebesar apapun dosamu, maka rahmat dan maghfirahku lebih besar daripada dosa yang kalian lakukan. Yang kedua, yang keempat tadi, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Di antara jamaah kita ini ada yang tersenggol hatinya, ada yang luka mendalam. Menengok wajahnya ketika kita berjumpa, sudah masam aja lagi. Itu tanda bahwa sudah tersenggol tu. Di antara kita jamaah ini ada permasalahan. Setelah ini nanti salam-salaman, katakan kepada saudara kita itu, wahai saudaraku, wahai saudariku, wahai jamaahku, wahai wargaku, kata Pak RW, Pak RT, sebelum kalian minta maaf kepadaku, maka aku sudah lebih dahulu memaafkan kalian. Itu prinsipnya. Sebelum orang datang minta maaf, kita sudah maafkan. Jadi tidak ada lagi kita menyimpan kesalahan, menyimpan dendam. Berdendam-dendam itu tidak bagus. Maka uraikanlah dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kemudian bayar hutang. Bayar hutang kepada Allah, bayar hutang kepada manusia, bayar hutang kepada Allah yang masih ada. Hutang puasa ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu yang sering nih, bayar hutang tu. Jangan sampai sudah lewat Ramadan. Kalau sengaja melewatkan bulan Ramadan berikutnya dalam mazhab Imam Syafi'i, diganti qadha tetapi ditambah lagi fidyah, memberi makan orang fakir miskin. Kenapa fidyah? Fidyah itu ganti kelalaiannya. Qadha adalah ganti dari puasa yang ditinggalkannya. Ya, tambah fidyah. Bayar hutang tu. Jangan anggap-anggap enteng. Oh, ibu-ibu yang banyak datang, tamu yang tak diundang, ya, datang masa haidnya, maka itu harus diperhatikan. Sudah berapa lama kami haid ini tapi tidak pernah diqadha-qadha. Maka bertaubatlah kepada Allah, lalu diqadha. Niatkan puasa Senin Kamis dulu. Nanti setelah Ramadan ni ada puasa Senin Kamis. Di hari itu kita puasa tapi niatnya niat qadha. Kita dapat pahala puasa qadha, kita dapat pahala puasa Isnin Kamis. Itu caranya. Bayar hutang kepada manusia, hutang di kedai, hutang dengan kawan. Karena hutang dengan kawan ni banyak masalah. Datang kepada kita lembut lidahnya, Pak. Tapi setelah selesai, setelah diberikan hutang, piutang itu, diberikan pinjaman, mukanya pun tak nampak lagi. Nampak di ujung jalan sana, tapi mencari jalan lain dia. Masuk ke semak tak apa-apalah. Asal jangan berjumpa dengan bapak itu. Karena apa? Karena takut. Hutang kepada manusia tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali sudah mendapat izin dari tempat kita berhutang. Kata Nabi, ad-dainu dainani. Orang berhutang ada dua. Orang berhutang, dia ada hutang kepada orang lain, ada keinginan untuk membayar tapi dia tidak sanggup membayar, maka kata Nabi, saya yang akan membayarnya nanti di akhirat. Yang kedua, ada orang berhutang, lalu dia ada kemampuan untuk membayarnya tapi dia tidak membayarnya, maka dibayar dengan amalnya. Amal ibu itu diambil oleh orang tempat kita menghutang. Dia ambil amal baik kita, Pak Bu. Kemudian tidak cukup juga, hutangnya banyak. Maka segala dosa kesalahan orang tempat kita berhutang itu masuk dalam catatan kita. Ruginya kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita itu menjadi orang yang disebutkan Nabi dengan muflis. Muflis itu bangkrut. Kita datang bawa amal, tapi amal itu tak untuk kita. Kita serahkan kepada orang lain. Terakhir, sederhanalah di dalam
kita melaksanakan puasa. Jangan boros. Walaupun ada duit tu, jangan boros. Sederhana bagi budget belanja kita. Biasanya semua belanja-belanja itu untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Sekarang di bulan Ramadan ni akan datang ni bagi. Yang kemarin bulat-bulat untuk kita, sekarang separuhnya untuk kita, separuhnya lagi untuk yang ada di Masjid Al-Barakah, untuk buka bersama, untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang memerlukan. Siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berbuka, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Enak itu Pak Bu. Jadi jangan sampai terlewatkan itu, bagi budget itu. Banyak-banyak berimpak ke masjid, supaya masjid kita ini barakah selalu, insya-Allah. Banyak memberikan makanan, sampai orang di dalam masjid ini nanti insya-Allah semuanya berbuka di masjid, tak ada lagi di rumah. Kalau di rumah dikhawatirkan tak bisa solat maghrib berjamaah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun jangan lupa, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, maka nanti di bulan Ramadan itu kan ada tadarus tu Pak. Tadarus datanglah. Ada Pak Ustaz kita yang akan memperbaiki bacaan. Jangan pula tersinggung. Dia tadarus. Tadarus itu apa maknanya? Tadarus. Darasa yudarisu. Tadarus. Saling memberikan peringatan, saling ajar mengajar. Alhamdulillah ada Pak Ustaz kita yang bisa mengajarkan kita. Jangan tersinggung kalau kita baca Quran ditegur. Bu, Pak, bacaannya itu tak berdengung tu. Yang ini berdengung, yang ini panjang. Yang ini huruf zalnya itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Azza, bukan azza. Nanti dipelajari itu. Kalau bapak ibu bisa selama bulan Ramadan ini dibimbing oleh orang yang pandai, yang mantap bacaan Qurannya, bapak duduk di situ, ibu duduk di situ tu, mendengarkan, ikut itu. Insya-Allah setelah selesai bulan Ramadan ini, ibu pun bisa insya-Allah mendaftar menjadi imam Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Saking pasainya. Ya Ustaz ya. InsyaAllah. Itulah karena Al-Quran ini, karena bulan Ramadan ini adalah merupakan apa? Bulannya Al-Quran, maka insyaAllah kita perbaiki Al-Quran kita. Bacaannya kita perbaiki. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan itu. Saya yang sudah 2 periode, ini bukan gubernur nih Pak, 2 tahun ya. Dah tahu 2 tahun memberikan kajian di sini. Kalau ada khilaf dan salah dalam penyampaian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah saya. Kalaupun ada salah dan ibu kepada saya, bapak kepada saya sudah lebih dahulu memaafkan. Tapi saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu tak ada salah. Karena sekali cuma dalam sebulan kita berjumpa. Itu pun berjumpa cuma hanya solat subuh, setelah itu tausiah, sudah tu pergi pulang. Saya yakin tak ada salah. Mudah-mudahan itu kita bawa nanti ke Ramadan yang sehari 2 hari lagi akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.